Hari ini pembahasan kita adalah teks cerita fantasi. Kalian pasti pernah menonton film fiksi seperti Harry Potter atau Transformer, cerita fabel, cerita rakyat. Nah, itu semua adalah cerita fantasi. Lalu, apa sih cerita fantasi itu? Jadi, teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai ciri-ciri umum teks cerita fantasi. Pertama, ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supernatural, dan futuristik. Selanjutnya adalah ide cerita. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah magic, supernatural, dan futuristik. Contoh, pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya, petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda, zaman Jepang, lalu ada kegelapan karena tumbukan meteor, kehidupan saling cuek dalam dunia teknologi canggih pada 100 tahun mendatang. Berikutnya, menggunakan berbagai latar, lintas waktu, dan ruang. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar waktu liburan di Wilgi, latar zaman Belanda, dan sebagainya. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman. Misalnya bisa pada waktu lampau atau waktu yang akan datang atau futuristik. Bersifat fisik. Cerita fantasi bersifat fiktif, artinya bukan kejadian yang nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Terakhir, bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang biasanya digunakan dalam cerita fantasi adalah variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, atau bukan bahasa formal. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai jenis-jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata ada dua kategori, yaitu fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap suatu objek. Pada kategori ini, semua yang terdapat dalam cerita tidak berada atau tidak terjadi di dalam dunia nyata.
Misalnya, cerita fantasi Nataga itu total fantasi penulis. Jadi, semua nama orang, semua nama objek, semua nama kota benar-benar rekaan pengarang. Sedangkan cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang ada dalam kehidupan nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Misalnya, contoh kartun Shaun the Sheep bercerita mengenai domba-domba yang hidup di peternakan. Jenis cerita fantasi berikutnya adalah cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Latar waktu sezaman berarti latar yang digunakan pada satu masa. Misalnya, fantasi yang terjadi pada masa kini, masa lampau, atau fantasi yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sedangkan latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan masa prasejarah atau masa kini dengan masa 40 tahun yang akan datang. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai struktur teks fantasi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian pembukaan teks yang berisi pengenalan tokoh, latar, watak, dan konflik. Contohnya, Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Berikutnya adalah komplikasi. Komplikasi merupakan bagian konflik atau masalah yang berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. Struktur teks yang terakhir adalah resolusi. Resolusi atau penyelesaian merupakan bagian penutup yang berisi penjelasan masalah dari konflik yang terjadi. Contohnya, mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai unsur-unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Pertama, penggunaan kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam teks cerita fantasi adalah kata ganti orang pertama, aku atau saya, dan kata ganti orang ketiga, mereka, atau menggunakan nama orang, semisal Doni dan Ersa. Contoh, mereka segera pergi ke istana. Kata mereka merupakan kata ganti orang ketiga. Berikutnya, penggunaan latar. Penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat untuk menunjukkan tempat, latar waktu untuk menunjukkan waktu, dan latar suasana untuk menunjukkan suasana. Contoh, saat tengah malam, Ratu menangis di kamarnya. Saat tengah malam menunjukkan latar waktu, Ratu menangis menunjukkan latar suasana, dan di kamarnya menunjukkan latar tempat. Berikutnya, konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata sambung sebagai penanda urutan waktu. Misalnya, setelah itu, ketika, sebelum, bersamaan dengan itu, lalu, kemudian, akhirnya, dan sebagainya. Contoh,
Setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Kata setelah menunjukkan konjungsi temporal. Berikutnya, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan suatu cerita atau memulai suatu masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Kata tiba-tiba menunjukkan ungkapan keterkejutan. Terakhir, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai oleh dua petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Di antara kalimat raksasa itu mengejar kita, terdapat tanda petik 2. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini lebih bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi dalam video-video pembelajaran berikutnya.